Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurnia Dwi Nurindi dengan NIM 223209014. Saya dari Politeknik Negeri Madiun, jurusan D3 Akuntansi, kelas 5A. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang aset tetap. Yang pertama yaitu pengertian dari aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud tak lancar yang digunakan dalam proses manufaktur, penjualan, atau jasa untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas selama lebih dari satu periode. Oleh karena itu, aset ini memiliki periode manfaat yang diharapkan atau masa manfaat yang meliputi lebih dari satu periode. Aset ini diperoleh untuk digunakan dalam aktivitas operasi dan bukan untuk dijual pada aktivitas usaha biasa. Contoh dari aset tetap yaitu properti, pabrik, dan peralatan. Properti terkait dengan biaya real estate, pabrik mengacu pada bangunan dan struktur operasi, dan peralatan mengacu pada mesin yang digunakan dalam operasi. Properti, pabrik, dan peralatan disebut juga aset produktif, aset modal, dan aset tetap. Menilai properti, pabrik, dan peralatan. Prinsip biaya historis digunakan saat menilai properti, pabrik, dan peralatan. Penilaian biaya historis mengharuskan suatu perusahaan pertama kali mencatat aset sebesar harga belinya. Biaya mencakup seluruh beban yang diperlukan sampai aset tersebut siap digunakan. Beban ini contohnya yaitu biaya angkut, instalasi, pajak, dan biaya pemasangan atau setup. Seluruh biaya akuisisi dan persiapan dikapitalisasi pada saldo akun aset. Alasan digunakannya biaya historis terutama sehubungan dengan objektivitasnya atau objectivity. Penilaian aset tetap dengan biaya historis jika diterapkan secara konsisten biasanya tidak menghasilkan distorsi yang serius. Kemudian ada penyusutan. Penyusutan adalah alokasi biaya bangunan dan peralatan sepanjang masa manfaatnya, kecuali tanah yang tidak disusutkan. Kenapa tanah tidak disusutkan? Hal ini dikarenakan dipersepsikan nilai tanah akan selalu naik, sehingga tidak relevan jika diukur penyusutannya. Tanah memiliki masa manfaat yang tidak terbatas. Apakah penting untuk melakukan penyusutan aset tetap? Penyusutan aset tetap sangat penting. Penyusutan digunakan agar nilai aset dapat disajikan sesuai dengan nilai terkini. Tingkat penyusutan tergantung dari dua faktor, yaitu umur manfaat dan juga metode alokasi. Umur atau masa manfaat yaitu asumsi yang terkait masa manfaat aset yang dibuat berdasarkan kondisi ekonomi, pemahaman teknik, pengalaman, dan informasi mengenai fisik dan sifat produktif suatu aset. Kemudian metode alokasi. Ketika masa manfaat aset ditetapkan, beban penyusutan periodik dihitung berdasarkan metode alokasi atau allocation. Keragaman penyusutan secara signifikan disebabkan oleh metode yang dipilih. Kita akan melihat dua jenis metode yang bisa digunakan, yaitu garis lurus dan dipercepat. Garis lurus adalah metode penyusutan dengan mengalokasikan biaya aset pada masa manfaat berdasarkan beban periodik yang sama. Jadi, penyusutannya di sepanjang tahun yaitu sama besarnya. Misalnya, memiliki aset tetap peralatan sebesar 1 juta dengan masa manfaat 10 tahun tanpa nilai residu. Maka penyusutannya bisa dihitung yaitu nilainya sebesar 1 juta dibagi dengan nilai masa manfaat yaitu 10 tahun, maka diperoleh penyusutan setiap tahunnya yaitu sebesar 100.000.
Kemudian ada dipercepat. Metode penyusutan yang dipercepat atau accelerated mengalokasikan biaya aset sepanjang masa manfaat dengan pola yang semakin menurun. Konsep yang mendukung metode dipercepat adalah pandangan bahwa beban penyusutan yang semakin kecil sepanjang waktu merupakan kompensasi atas yang pertama, peningkatan biaya perbaikan dan perawatan, yang kedua, penurunan pendapatan dan efisiensi operasi, serta yang ketiga yaitu peningkatan ketidakpastian pendapatan atas aset berumur di masa depan atau karena keusangannya. Dua metode penyusutan dipercepat yang paling umum yaitu saldo penurun dan jumlah angka tahun. Saldo menurun. Dalam praktiknya, perkiraan tingkat penyusutan adalah dengan menggunakan tarif ganda dari tarif garis lurus. Misalnya, aset dengan masa manfaat 10 tahun disusutkan dengan saldo menurun, maka tarifnya yaitu 1/10 atau 10% yang kemudian digandakan menjadi 20%. Misalkan kita memiliki peralatan mesin fotokopi yang seharga 10 juta dengan masa manfaat 10 tahun, maka tarifnya yaitu 1/10 atau 10%. Yang kemudian tarif 10% ini akan digandakan 2 kali lipat yaitu menjadi 20%. Maka biaya penyusutannya yaitu 20% dari 10 juta atau 2 juta. Nilai bukunya yaitu 10 juta dikurangi 2 juta sama dengan 8 juta. Jika nanti ingin mencari penyusutan di tahun berikutnya, maka dasar penghitungannya yaitu dari nilai buku yang sebesar 8 juta ini kemudian dikalikan dengan tarif sebesar 20% sampai seterusnya sampai masa manfaat tersebut habis. Kemudian jumlah angka tahun. Metode jumlah angka tahun menerapkan bagian biaya aset dikurangi nilai sisa yang semakin kecil. Misalnya aset disusutkan sepanjang 5 tahun dan dihapus dengan menggunakan fraksi penyebutnya adalah jumlah angka 5 tahun, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 dan ditambah 5 sama dengan 15. Dan pembilangnya adalah sisa umur dari awal periode. Misalnya tahun pertama cara mencarinya yaitu 5/15, kemudian tahun kedua yaitu 4/15, tahun ketiga yaitu 3/15 sampai seterusnya sampai tahun terakhir yaitu 1/15. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.